Halo, assalamualaikum Pak Ing. Malam Pak. Pak Ing, saya jadikan co-host. Siap Pak, siap. Nanti kita masuk di add. Siap Pak. Oke ya. Kita lanjut. Ini banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan ya. Untuk menggunakan penelitian kita ya. Ini saya tuh dulu pernah membuatkan artikel penelitian dengan tindakan kelas oleh salah satu kepala sekolah. Kepala sekolahnya sudah mau pensiun, ya sepuh, minta bantuan dibuatkan salah satu PTK. Ya, salah mana ya? Ketemu. Kalau ada enak. Ini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Sambil jalan, Bapak sambil mencari contoh PTK-nya. Silakan. Ya, jadi tadi yang Bapak sampaikan itu berkaitan dengan sumber ya, sumber yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk penelitian kita. Jadi banyak sekali ya, mudah-mudahan bisa terekam. Searching aja ya. Kosong ya. Kosong, dicari kosong. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ini sudah direkod ya. Silakan. Pak Najib mana? Biasanya nanya. Pak Najib. kalau malu bertanya saat di jalan. Nanti saya nggak bisa nuntun. Jauh. Ayo, nanya dong.
Kalau mahasiswa bertanya itu wajib. Kalau nggak bertanya itu dosa. Mumpung masih kuliah. Izin bertanya Pak dosen. Bagus. Dengan Pertama yang mau ditanyakan itu Pak dosen, mohon maaf mulai tadi di sini hujan lebat sampai lampu padam, jadi tidak menyimak dari tadi. Kira-kira Bapak dosen apa punya konten khusus untuk materi ini atau dari kisah perjalanan hidup Pak dosen tentang bagaimana mahasiswa ini bisa canggih dan pandai seperti Pak dosen, bisa kita ikuti sebagai uswah dari kami seperti itu Pak dosen. Yang nomor 2, kira-kira bacaan Pak dosen dari buku-buku yang ada, kira-kira buku apa biar kami canggihnya seperti Pak dosen, seperti itu Pak dosen. Terima kasih. Ya, bagus. Buku referensi sih yang bagus, yang kemarin yang saya kirim itu ya, bagus itu. Ini saya mau contoh penelitian tindakan kelas yang pernah dibuat, bukan pernah dibuat, pernah membuatkan ini jelek. Gitu. Kadang-kadang begitu ya, saya itu nggak tegaan gitu. Jadi kepala sekolah minta dibuatkan penelitian tindakan kelas karena satu sudah undur ya, yang kedua tuntutan selama jadi kepala sekolah itu harus penelitian tindakan kelas. Buatan tapi di mana ya? Dibuatnya itu nggak tanggung-tanggung, 3 jauh. Dari mana ya artikelnya? Kalau dibutuhkan ada, kalau nggak dibutuhkan tuh begini. Kalau dibutuhkan susah, kalau nggak dibutuhkan ada, ketemu. Itulah begitu. Ya. Kalau semuanya perlu berlatih sih dengan Pak siapa tadi? Pak Ahmad, Pak dosen. Pak Ini Ahmad. lagi Pak dosen. Iya, kira-kira penelitian tindakan kelas itu yang ideal itu kira-kira tahapannya sampai berapa bulan, yang paling sedikit berapa hari. Itu artinya kita penelitian apa ada penelitian 1 kali kita tindakan langsung bisa kita ambil kesimpulan, atau sampai bertahap beberapa hari atau beberapa bulan beberapa. Ya. 1 semester, Pak Ahmad. Ya, kira-kira yang tindakan kelas itu Pak dosen apa tidak bisa mengambil apa kita buat sekarang penelitiannya tapi keadaannya sebelumnya, tidak bisa seperti itu Pak dosen? Iya, nggak bisa, harus bertahap, ya harus sabar, ya seperti uji coba begitu sih. Kalau penelitian itu kan dilakukan saat ini, kemudian ditindaklanjuti untuk semester berikutnya. Syukur-syukur 3 bulan. Nanti untuk bulan berikutnya bisa langsung ditindaklanjuti. Jadi ya yang umum aja, yang artinya tidak jauh berbeda sih kalau penelitian begitu dengan penelitian yang kita lakukan dengan ya penelitian tindakan kelas. Ya, kemudian untuk mengejar seperti saya gitu tadi ya banyak berlatih. Saya juga sama sih sebenarnya, masih belum bisa apa-apa, tapi ya karena berlatih jadi kita itu bisa berbagi gitu ya. Jadi kalau kita berlatih itu
akan bisa diketahui titik kelemahannya. Ya, akan diketahui titik kelemahannya. Jadi kalau misalnya kita tidak berlatih, tidak tahu titik lemah. Makanya kuncinya misalnya untuk artikel tadi yang saya sampaikan tadi, misalnya artikelnya bisa tadi direkam nggak, Bu Finan? Finan? Iya Pak, tadi ada. Tadi direkam ya, nanti di-share aja. Atau dikebapain nanti dibuatkan apa namanya? Video YouTube-nya biar nanti bisa dilihat. Jadi dikebapain ya. Jadi Bapak yang gabung-gabungin itu terpisah-pisah itu ya, nanti Bapak yang gabung videonya. Ya, kalau nggak ada nanti kita pertemuan terakhir. Materi terakhir ya. Materi terakhir. Atau mungkin Pak dosen punya channel khusus di YouTube, bisa kita nanti di komennya itu bisa bertanya itu, seperti itu Pak. Boleh, nanti bisa. Pokoknya nanti Bapak, ya intinya sih harus banyak berlatih. Itu ya, satu. Yang kedua mengenai waktu, ya penelitian itu terus menerus sebenarnya dilakukan selama kita menjadi guru ya. Karena kan untuk perbaikan itu tidak hari ini berhenti. Apalagi dinamika anak itu kan semakin berkembang ya. Tidak bisa status quo ya. Artinya berlangsung dari masa lampau, tidak berkembang sampai saat ini, tidak kan, tetap akan selalu mengalami perubahan begitu ya, akan selalu mengalami perubahan. Itu istilahnya itu kalau konsepnya yang dikenal dengan apa ya, stationary equilibrium gitu ya, stationary equilibrium. Jadi kita itu apa mau bertahan terhadap status quo, terhadap masa lampau, apakah kita harus mendorong terjadinya perubahan gitu ya. Dan kita kalau perubahan yang terjadi secara cepat itu yang dikenal dengan revolusi ya. Kalau perubahan yang terjadi secara lambat itu yang disebut dengan evolusi. Jadi kita tetap penelitian harus dilakukan setiap waktu sebenarnya. Ya, untuk batasan waktunya itu selama kita menjadi guru. Ya, tapi mungkin untuk satu kasus gitu ya. Satu kasus itu dilakukan idealnya itu 3 bulan. Ya, yang pernah saya sampaikan Pak Ahmad ya. 3 bulan. Ya. Dalam satu semester itulah ya, kita bisa melakukan penelitian. Ada lagi? Izin Pak. Silakan. Enggak Pak, saya cuma mau bilang kalau bisa linknya di-share di grup Pak, link YouTube-nya yang sudah direkam tadi ya, mungkin Bu Fin. Oh ya, paling nanti diedit dulu, soalnya tadi terpotong-potong. Iya Pak, suaranya juga nggak jelas. Iya Pak, kecil banget tadi suaranya. Iya, makanya agak ada kurang paham. Sekarang jelas ya? Oke, makasih banyak Pak. Kalau sekarang jelas enggak? Sudah jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Cuma Jelas laptop Pak, saya sekarang mati jelas. Pak. Kalau ini saya kebetulan difasilitasi oleh Kemendikbud, jadi kita manfaatkan. Oh iya. Jadi dengan ini dibayarin oleh Kemendikbud. Gitu. Kalau dari IAIN juga ada sih, cuman takut dipakai bentrok, kita nggak enak. Oke. Itu maksudnya apanya Pak yang dibiayai sama Kemdikbud itu Pak? Ini apa? Limitnya. Nah,
Oh, Pak Edi, gimmicknya. gimmick yang punya saya, punya Bapak, punya saya, ini kebetulan punya Kemendikbud saya manfaatin gitu. Jadi saya Oh, gini. karena ini kalau berbayar kan tanpa batas, tanpa hambatan. Kalau gimmick yang bisa merekod, bisa apa lagi? Live streaming Oh banyak. iya, makanya Pak itu bisa rekod. Udah pro. Ya udah pro. Gitu. Jadi punya Kemendikbud saya manfaatin. Apalagi nanti yang Bu Vina nanti dikirim yang itunya ya. Video Iya, terpotong-potongnya. Barangkali iya bisa Pak. saya sambungkan. Iya, tapi untuk sesi pertanyaan ini mohon maaf ya Pak, nggak saya rekam yang saya ini. Ya ada di Laptopnya sana. mati. Iya. Tidak apa-apa. Maaf Pak dosen, Ya, Nita. kalau boleh, iya, sejauh mana nanti untuk bocoran soal pada tugas UAS Pak? Kira-kira dari kami selaku mahasiswa yang sudah kebanyakan tua, kayak Pak Kiai Hamad, Ya. jadi perlu penyesuaian Pak. Iya, saya juga kadang-kadang. Ya, bagus pertanyaannya ya. Kadang-kadang juga Kisi-kisi, ada ya. Kisi-kisi ya. ada itu apa pertimbangan mahasiswa PJJPAI ini dengan kondisi usia yang dengan banyak aktivitas, ya. Itu kalau tadi saya agak ekstrim kalau Ya. mahasiswa reguler, misalnya nggak bertanya nanti saya kasih nilai karena saya selalu mendorong mahasiswa untuk kritis ya. Ya tujuannya bagus. Karena kan saya ibaratnya udah ngomong panjang lebar ke sana kemari gitu ya. Jadi kok nggak masuk atau gimana gitu. Kadang-kadang begitu perasaan saya, perasaan doang sih. Perasaan saja. Ya mudah-mudahan walaupun kita diam tapi ilmunya masuk Pak. Ya, betul. Walaupun lambat masuknya. Amin. Karena faktor U Pak. Ya, amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Amin. Ya ini kan berarti Amin. nikmat ya saya bertemu dengan orang tua ini. Aduh, nikmat sekali. Ini pertanyaan Pak, misal kita dalam penelitian tindakan kelas, kita terkendala dengan apa namanya kebijakan kita tentang mata pelajaran yang berhubungan dengan keluarga. Apa di situ kan sifatnya kelas? Apa tidak ada apa kita mencari sumber lain penyebab dari orang tua? Seperti itu. Bisa. Ya itu masih asumsi ya. Akan lebih baik diteliti. Jadi benar kan faktornya itu adalah orang tua gitu kan. Akan lebih baik diteliti. Berapa orang yang faktornya orang tua gitu kan. Ya kalau sebenarnya sih penelitian itu kan ada mini research ya. Jadi mini research itu kan membuat sebuah pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan kuantitatif, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu masih pengumpulan gitu ya, masih pengumpulan. Kalau misalnya kualitatif berarti wawancara gitu. Wawancara itu bisa dilakukan kita kepada anak atau kita bertanya kepada temannya anak itu atau kita bisa bertanya kepada orang tuanya. Itu penelitian yang dilakukan basisnya pendekatan kualitatif. Kalau kuantitatif kan angka-angka ya, instrumen. Misalnya senang, sangat senang, tidak senang gitu. Cukup sangat senang misalnya 5, senang 4, cukup 3. Kemudian tidak senang
Dua, tidak senang sekali saat misalnya begitu. Tuh. Jadi pernyataan-pernyataan dengan skala Likert ya, dengan skala Likert yang kemudian kita jadikan penelitian kita gitu ya, jadi pendekatan kuantitatif. Maka ada beberapa peneliti melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif itu adalah verifikasi dari penelitian kuantitatif. Kebenaran instrumen yang sudah disebar itu diverifikasi melalui tanya jawab. Itu maksudnya. Jadi kita itu akan lebih sempurna gitu. Makanya sudah mulai berkembang peneliti-peneliti itu dengan melakukan mix method pendekatan. Ya, dengan mix method. Dan itu bagus. Penelitian mix method. Nah, saya nggak ketemu ya ini ya. Makanya Bapak Ibu ya buat aja sering membuat pertanyaan ke anak didik ya. Kemudian menyebarkan angket. Angket itu sebenarnya untuk mempermudah kita ketika orang tua anak itu tidak ada di tempat, bisa dititipkan dan bisa diambil hari berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya dipaksa untuk mengerjakan pada saat itu kan tidak mungkin gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya itu jadi berkembang sebenarnya. Ibu, Bapak, makanya penting bertanya. Saya juga senang. Ya, yang penting nanti untuk UAS-nya ya tidak akan saya persulit dengan pertanyaan-pertanyaan yang susah. Insya Allah saya mudahkan pertanyaannya. Apa tadi, Ibu? Amin. Sebenarnya gini Pak dosen. Ya, Pak, gimana? Kemudian menyambung dari tadi Pak, masalah pembuatan angket. Itu memang Pak dosen, pembuatan angket memang kadang si anak itu hanya karena takut ataupun karena dia menginginkan mendapatkan nilai banyak, kadang tidak realisasi dengan di luar Pak. Artinya dia itu saat menjawab angket bagus, tapi kadang di luarnya itu ya berbeda Pak dalam melakukan penghormatan kepada guru. Namanya apakah Anda itu serius dalam menerima pelajaran dari saya? Kadang di situ jawabnya dalam angket iya Pak, sangat. Tapi kadang di luar juga kadang berbeda Pak. Itu cara menanggulangi hal demikian untuk bisa mengetahui sejauh mana anak-anak dalam menerima pelajaran dari kita itu secara nyata gimana Pak? Menurut Bapak yang ahli dalam PTN Bapak, dinamis kan namanya, anak kan dinamis Pak. Jadi hari ini itu makanya kita melakukan penelitian sepanjang waktu itu begitu. Hari ini A, besok B. Hari ini baik, besok tidak baik. Dinamis kan begitu. Ya, apalagi penelitian kualitatif itu ibaratnya kita meneliti anak tidak mungkin kan berubah atau meneliti dengan data gitu kan yang sudah ada, tentunya kan akan melihat 6 tahun ke depan.
anak setelah 6 tahun itu apa, ada perubahan apa, begitu Panita. Jadi nggak apa-apa, misalnya hari ini berubah, hari besok berubah lagi, catatan aja. Jadi kalau sudah waktunya untuk disusun, kan harus ada penyusunan kan, disusun sebagai sebuah penelitian tindakan kelas, ya disusun. Dan kita akan belajar lah mungkin minggu pertemuan berikutnya lah, penyusunan penelitian tindakan kelas. Nanti kita mudah-mudahan ada waktu yang bisa kecil. Jadi kumpulkan aja data. Misalnya penelitian setiap bulan juga nggak apa-apa. Penelitian itu kan yang penting siklus perkembangan anak dari mulai perencanaan dan seterusnya itu kan ya, itu bisa terlihat gitu. Yang penting ada penurunankah atau ada kenaikankah, dampaknya seperti apa, dari mulai perencanaan seperti apa. Ini nanti bisa kita lihat perkembangannya. Ya, ini nggak apa-apa, Pak. Oh ya, berarti intinya bukan hanya sekali dalam 1 semester atau 2 semester Pak ya Pak, dalam kita memberikan angket penelitian kita untuk melaksanakan tindakan kelas Pak ya. Oh iya. Betul. Begitu. Tadi siapa? Bu Finan ya? Mau nanya. Ke siapa? Ada Bu Finan yang mau nanya. Saya belum, Pak. Siapa yang belum? Ya. Silahkan Bu Bulan ya, mau nanya. Ya. Senang suasana. Jadi enaknya tanya jawab aja. Bulan kayaknya mau bertanya nilainya udah Pak dapat belum gitu Pak. Ini Pak dosen, mungkin bagian ini kebalik, yang cerewet laki-laki Pak dosen. Ini lagi karena kalau ketemu dosen canggih ini semuanya mau keluar unek-unek Pak. Ini kan pembelajarannya ini secara Pak, yang cuma Zoom-nya ini ada 4 kali. Jadi ketika Bapak menjelaskan tentang materi setelah ini, mungkin Bapak pernah menjelaskan melalui video. Mungkin itu disebar ke kami biar kami mengikuti. Kami siap mungkin di kelas ini jadi subscriber dari Bapak gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Bagus. Kemarin saya jalan-jalan, Pak Ahmad. Iya. Jalan ke Blitar. Yang orang Blitar mana sih, ada nggak? Blitar, Kediri, Jombang. Mana yang lagi? Di sini dari Jawa Timur cuman 3 ekor, Pak. Kudus. Saya ke Kudus kemarin tuh. Tapi nggak nyamper ya, nggak. Saya Madura, Pak. Madura, Pak. Wah, Madura ya. Aduh, deket lagi ya kalau nyamper ke sana ya, ketemu dengan Pak Ahmad ya. Siap dijemput, diiringi hadrah, Mak. Jangan biasa aja. Ya itu mungkin Pak, mungkin permohonan kami, karena biar kami ada kenangan lah dari Bapak, bahwa Bapak pernah mengisi kami seperti itu, jadi kami mengikutinya walaupun secara tertulis. Ini kan cuma sudah era digital, Pak. Membaca mungkin cuma 25%, melihat dan mengikuti secara YouTube mungkin itu akan lebih banyak. Insya Allah teman-teman kami di sini ada sekitar 50 jadi subscriber semua dari Bapak di situ. Ya, mudah-mudahan bisa, Pak Ahmad. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enakan begini ya. Iya, Pak. Ditulis saya ini sababan kemarin tuh.
Bagus sih. Siapa Izin lagi yang saya, mau? Bu Sinar ya? Bu Sinar, silahkan Bu Sinar. Pak Edi oh, mau nanya Pak Edi. Ini bertanya di bintang juga. izin berdiskusi, Pak. Gimana? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Ya, tadi Pak sempat saya sedikit mendengarkan penjelasan Bapak tentang proses dalam PTK ya Pak. Ada tadi listening prosesnya Pak. Kemudian ada speaking, ada reading dan writing ya Pak. Mendengarkan dari proses mendengarkan, kemudian bisa speaking berbicara, Ya. kemudian bisa membaca dan menulis. Itu Pak kira-kira kalau kita menerapkan ke anak didik, kan memang dari bayi kita diajar untuk dari mendengarkan ya Pak, untuk menerima ilmu. Lalu anak itu, si anak ada yang kurang satu poinnya Pak, misalnya dalam speaking. Ya, itu penilaiannya itu bisa seperti apa Pak? Menurut Bapak, karena Bapak berpengalaman dalam hal ini, kami mohon penjelasan Pak. Ya, sama seperti kita memberikan resep ya ke pasien, nggak bisa sama. Dokter memberikan resep ke pasien nggak sama. Ada di sini dokter ya kan? Kemarin katanya dokter ada ya. Di kelas itu siapa sih? Pak Dokter. Pak Fikri. Kemana-mana. Pak Fikri, ayo. Nah, Pak Dokter ya. Pak Dokter ya. Sebelum diagnosa ya Pak, harus ada. Iya, begitu. Ada diagnosa, ada pendekatan. Ini kita di kurikulum Merdeka itu kan diajarkan diagnosa untuk mengetahui anak belajarnya siap tidak. Itu kan itu intinya kan diagnosa awal gitu kan. Jadi kita akan melihat anak itu secara utuh, dilakukan pengujian terlebih dahulu. Ada delay ya, delay dalam anak-anak keterbatasan kemampuan berbicara itu kan delay, lambat berbicara. Pendekatannya seperti apa? Itu sih berkebutuhan khusus ya, Bu Sinar ya. Kalau berkebutuhan khusus itu kan berarti nanti ada gurunya tersendiri sih sebenarnya. Ya. Itu anak-anak berkebutuhan khusus. Tentu pendekatannya juga berbeda. Iya Pak, betul. Saya menemukan anak ya. Jadi saya sering berinteraksi dengan kepala sekolah PAUD apa Kober ya, KB ya di daerah Kuningan, Jawa Barat. Ngobrol, ada 3 sekolah yang jadi binaan saya ya. Itu menerima anak yang kondisi anusnya itu tidak bisa keluar untuk mengeluarkan kotoran, maka dibuat alternatif keluar dari perut. Itu saya mikir itu ya, gimana ngajarnya, kalau ada apa-apa resikonya gimana gitu. Itu saya pikir ke situ. Ya, maka disiasati ya dengan cara ada kontrak ya, artinya kesepakatan ya. Jadi kalau misalnya mungkin ya saling menguntungkan lah dan saling tidak mau mengambil risiko terlalu berlebihan kan begitu. Gitu. Atau itu kalau misalnya saya juga ada mahasiswa saya itu ngajar di SLB ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara gitu. Bisu, tunarungu, kemudian itu nggak bicara ya. Itu beda sekali ya, dengan yang umum gitu ya, dan memberikan materi pendidikannya juga sangat hati-hati gitu ya, sangat hati-hati ya. Kita nggak ngerti lah karena kan memang bukan wilayahnya, termasuk juga yang buta itu ya, ada braille gitu. Braille
Jadi itu diajarkan oleh guru khusus. Kalau kita yang biasa itu nggak ngerti. Ya, kalau kita yang biasa itu misalnya kode apa, tapi mereka ngerti karena ada ciri-ciri tertentu yang membuat bisa membaca. Tapi memang keterbatasan itu. Yang unik itu orang atau siswa yang berkebutuhan khusus tapi tidak mau sekolah di sekolah SLB, sekolahnya ingin di sekolah umum. Gitu. Jadi problem-problem pendidikan itu, apalagi sekarang ya, berkaitan dengan HAM ya. Jadi kita ini guru ini banyak sekali Tuntut. dilihat gitu ya, diperhatikan gitu ya. Ibu yang kuat ya dinamika seperti ini. Bapak-bapak juga. Gitu Bu Sinar ya. Jadi nanti Ibu pendekatan untuk ininya serba ini aja lah, serba dinamika aja. Situasional dan kondisional gitu ya. Oke, Pak. Jadi nggak memaksakan anak harus sesuai dengan kebutuhan atau target belajar kita, enggak. Di dalam kurikulum itu kan fase yang digunakan. Sebenarnya fase. Jadi kalau fasenya sudah terpenuhi bisa naik kelas. Jadi bukan ukuran kelas kalau kurikulum Merdeka itu. Iya, betul, Pak. Ini menarik sekali, Pak dosen. Ini pengalaman kemarin waktu kami membuka kelas pertama kali itu, ada siswa yang tidak bisa melihat tapi bisa mendengar, Pak. Karena kami belum kenal Bapak dosen, akhirnya kami tidak membuat penelitiannya itu, Pak. Tapi kami menjelaskan pembelajaran itu secara terpisah. Jadi itu orangnya mendengar bisa, bahkan kami ajarkan bacaan ayat Al-Quran dibacakan 2 kali sudah hafal, Pak. Itu karena orangnya tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Secara suara itu bagus, bahkan pernah jadi bahan atau sering diundang dalam acara bacaan salawat itu, Pak. Itu kami kemarin karena tahu itu tidak akan melanjutkan dan tesnya dengan cara langsung secara langsung tidak tertulis, akhirnya kami diluluskan, Pak. Artinya itu lulus punya ijazah MI, karena kami tahu itu tidak akan melanjutkan, jadi kami anggap itu sebagai kenang-kenangan. Kalau dalam penelitian kelas, itu kira-kira siswa yang satu itu, bahkan sekarang orangnya hampir khatam 30 juz, Pak. Dengan cara baca kepada kami lalu baca 2 kali, itu sudah hafal, Pak. Jadi dalam penelitian tindakan kelas, kira-kira satu orang ini apa kita juga masukkan dalam proyek ini atau bagaimana, Pak dosen? Jadi kalau penelitian itu ada perbandingan ya. Jadi apa mau treatmentnya itu satu kelas? Apa satu kelas itu atau untuk perorangan? Kalau perorangan, kenapa orang yang normal itu nggak bisa dikejar? Harus begitu. Alasan-alasan itu tuh harus bisa menjadi stimulus supaya terjawab dan bisa seperti yang berkebutuhan khusus tadi, Pak Ahmad. Ya, yang lain itu tidak mampu. Artinya ketika yang lain dibacakan. Itu penelitian di situ, Pak Ahmad. Ya. Mampu tuh yang bagus tuh high itu ya. Apa harus seperti dia? Maksudnya tuh berkebutuhan khusus lagi. Ya. Seperti ini, Pak. Itu ketika pelajaran apa saja itu diberi penjelasan 1 sampai 2 tidak sampai 3 kali, itu semuanya hafal, Pak. Tapi kalau yang lain, Pak, itu yang kendalanya, Pak.
Yang normal gitu ya. Yang normal sampai beberapa kali. Tapi yang itu cuman mendengar itu sampai 2 kali cuman, Pak. Saya teliti ada bahkan satu juz itu ada 3 hari, Pak. Itu hafal, Pak. Yang penting ada guru yang mau membacakan itu. Nah, itu penelitian di situ berarti lapangan dengan lapangan, bukti dengan bukti yang tadi saya sampaikan bahwa masalah itu bisa dibagi 3. Bisa dilakukan teori dengan teori. Oh, ada kesenjangan antara teori 1 dengan teori 2. Pertama, antara teori dengan lapangan. Yang kedua, yang ketiga antara lapangan dengan lapangan, antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang yang normal. Ada apa ini? Gitu. Itu masalah begitu. Diangkat itu, dijadikan penelitian tindakan pelaku. Kalau misalnya indikator, ya hafal dalam 3 hari, itu kan yang high. Kalau misalnya tidak hafal, kenapa? Pokoknya bangun aja analisisnya itu dengan 5W, 1H, paham? Apa? Nah, kenapa dari 5W 1H, gitu ya? Apa, kenapa, dan bagaimana lah intinya begitu ya. Jadi bertanya saja itu, lalu kita menganalisa. Analisa ini apa faktor dia lebih mampu? Oh, ternyata dia sebenarnya kayaknya fokus di salah satunya. Misalnya kelebihan orang itu fokus. Kalau orang yang normal itu punya misalnya punya mata ya, bisa melihat, tapi kan kemana-mana gitu ya. Kalau misalnya kayaknya fokus deh. Kalau saya asumsinya masih ke fokus, tapi itu belum pasti. Asumsi saya fokus. Jadi anak yang tidak melihat itu lebih fokus dibandingkan dengan anak yang melihat. Ada banyak godaan. Wah, misalnya begitu. Konsentrasi. Ya, jadi itu bisa, penelitian itu begitu. Ada kesenjangan, yang paling pokok itu ada kesenjangan. Nanti kalau misalnya Pak Ahmad sudah ketemu nih, misalnya teorinya apa nih? Teori itu bisa digali dari buku. Yang berkaitan misalnya Pak Ahmad, berarti ini hafalannya kuat. Apa sih hafalan itu? Dicari. Siapa yang membicarakan hafalan? Teorinya siapa yang membicarakan hafalan? Itu akan semakin mengenai nih. Syukur-syukur bisa mendorong anak kira-kira sama seperti yang berkebutuhan khusus. Itu maksudnya. Arahnya sih ke sana. Jadi penelitian itu kira-kira yang tidak mampu itu jadi mampu gitu. Yang susah itu jadi mudah gitu. Begitu, itu penelitian itu begitu. Jadi yang tidak mampu itu jangan diabaikan terus-menerus sampai tidak bisa. Ya kalau misalnya gagal lagi, kita teliti apa lagi gitu. Jadi sepanjang waktu kita meneliti itu untuk menuju yang lebih baik. Itu Pak Ahmad, gitu. Ya, Pak dosen. Bagus, Pak Ahmad. Ya. Jadi jangan diabaikan yang sudah kita lakukan penelitian apa nih. Terus apa istilahnya itu, trial and trial sampai sukses. Ya akhirnya kami tadi karena cuma 1 orang, kami masuk dalam kelas, cuman kami tidak tidak terlalu melibatkan itu. Kami kasih waktu khusus itu, Pak. Jadi akhirnya dengan berkembangnya waktu sampai itu kewalahan, artinya gurunya itu yang kewalahan yang mau membacakannya itu.
Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir, Pak. Sudah hampir 30 juz hafal di luar kepala. Bahkan sekarang orang itu pegang HP tapi tidak melihat pembuatnya, nomor-nomornya hafal sudah semua. Itu yang aneh, Pak. Sampai ayat-ayatnya hafal. Maksudnya nomor ayat, Iya, ayat, posisi ayat suratnya di halaman berapa. Luar biasa ya. Paling banter itu sampai 2 kali dibacakan hafal sudah, Pak. Yang penting dikasih tahu ini halaman berapa, garis nomor berapa, ayat berapa, itu sudah hafal, Pak. Artinya itu mungkin seperti rekaman, Pak. Iya, rekaman jalan ya, rekaman berjalan, rekaman hidup. Iya. Bagus itu. Keren, Pak Ahmad. Tinggal coba ke yang lain, maksudnya ke siswa yang lain, ke anak yang lain. Itu aja sih Ya, PR-nya Pak Ahmad. Ini sharing pengalaman ya, Pak. Kemarin yang lain itu kami coba terapkan fotokopi, Pak. Artinya ketika kita mau belajar, ini tulisan yang mau dibaca diletakkan sejajar dengan kepala. Artinya kita melihat sambil membaca, itu kayaknya efektif, Pak. Itu istilahnya memfotokopi pelajaran. Jadi yang biasanya pelajarannya itu sampai berapa kali, itu tidak sampai beberapa kali sudah hafal. Itu yang bisa kami lakukan untuk menyaingi itu, Pak. Lainnya masih tidak ada materi atau jalan, mungkin Bapak kasih solusi, Pak. Ya, bisa dilakukan dengan cara dikhususkan terlebih dahulu. Itu dibuat semua atau khusus dia. Misalnya dia kan 1 orang gitu ya, jadi perhatiannya fokus hanya 1 orang. Coba dibuatkan satu-satu terlebih dahulu. Bisa. Sama seperti anak yang berkebutuhan khusus, prioritasnya. Itu salah satunya ya. Tapi masih asumsi saya itu, Pak Ahmad, ya. Tidak bisa, kebenarannya itu masih belum, kalau diteliti itu mendekati kebenaran. Jadi tidak benar 100%, tapi mendekati kebenaran kalau diteliti. Ya. Cuman saya sudah ngeterapkan itu, Pak. Artinya ketika belajar, buku itu diletakkan agak tinggi searah dengan kepala, Pak. Dilihat, fokus, lalu diletakkan, dicoba. Itu saya sudah coba itu beberapa kelas, alhamdulillah sudah selesai, Pak. Cuman mungkin ada metode lain dari Pak yang sudah dikasihkan, Pak. Ya, jadi dinamis dan berkembang. Bisa nanti suatu saat di bawah, bukunya di bawah, malah lebih efektif. Ya, Pak Ahmad ya, begitulah itu, begitu ya. Karena yang namanya itu ilmu karena pengetahuan itu, kalau ya. Nah, biasanya itu bertahan berapa bulan gitu. Maksudnya itu strategi itu yang Pak Ahmad terapkan itu bertahan berapa bulan gitu. Itu akan berkembang. Kayak ini sekarang aja nih. Ya, Pak. Anak-anak kita itu umur 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa membuat video. Pinter-pinter lagi. Itu begitu, memang Gen Z itu terasa banget perbedaannya dengan kita. Kalau kita masih bisa mengimbangin ya. Ngimbangin. Gen Z itu sudah canggih, Pak. Bener perbedaan mindset bener. Digitalisasi mereka sudah dunianya digital gitu.
sudah bisa bahkan berbahasa saja, ya itu bisa. Ini ada yang angkat nih, Pak Nurfani apa Bu Nurfani nih, silakan. Menarik nih, kita sampai jam berapa nih selesai? Silakan Bu Nurfani, ada yang ngangkat tangan nih. Pak Hamad, bagus, semangat. Izin menambahkan Pak dosen. Silakan. Ya, terkait mungkin pertanyaan Pak Yai Hamad tentang metode fotokopi ya Pak. Kenapa lebih efektif? Izin berbagi ya Pak. Mungkin sedikit saya ketahui. Otak manusia itu kalau bagian penglihatan itu ada di otak kecil bagian belakang, oksipital. Ya, di situ titik letak penglihatan sebenarnya. Makanya dari teori Pak Yai ini ya, Pak Syekh Ali Jaber almarhum pernah menjelaskan juga bahwa ketika kita mau menghafal agar sebenarnya fokusnya lebih tidak ngantuk. Jadi buku yang harusnya berhadapan dengan mata secara langsung horizontal ya, tidak vertikal, sehingga kita tidak ngantuk dan cepat terserap oleh otak. Mungkin itu sedikit dari teori kesehatan mungkin yang dipadukan dengan agama yang dikemukakan juga oleh Syekh Ali Jaber almarhum, yang sejalan mungkin itu sedikit Pak. Dan banyak sih juga teori-teori lain yang membantu, mungkin ini salah satunya saja. Ya, sekian Pak, terima kasih. Ada lagi dengan Ibu siapa tadi? Dengan Ibu siapa? Jadi saya nggak menyimak. Menyimak sih, nggak lihat namanya. Ibu Sinar, Pak. Oh, Bu Sinar. Ya, Bu Sinar. Bagus, Bu Sinar. Oke, Pak. Makasih berbagi, Pak. Ya. Jadi lebih spesifik gitu ya. Oke, ya, ada lagi yang lain? Masukannya? Ya Pak, ini karena mungkin kami ini pengalaman Pak. Kami itu tindakan ada dua Pak. Pertama seperti itu barusan. Yang nomor dua itu kami menganjurkan. Tapi ini menurut guru saya, jadi saya ngeterapkannya itu Pak. Kata guru saya itu belajar yang berikutnya, mengulang pelajaran jangan sampai lebih dari 8 jam. Jadi kami setelah belajar di sekolah, itu setelah pulang atau bagaimana, itu diusahakan jangan sampai 8 jam. Beberapa jam diulang lagi. Seperti itu. Katanya pengetahuan itu akan mudah dimengerti. Seperti itu Pak. Jadi belajar yang di bawah 8 jam itu lebih efektif 1 jam daripada setelah 8 jam. Teori ini saya tidak mengetahui dari mana ini asalnya, mungkin ada penegasan dari Bapak seperti itu. Ya memang kita itu bukan lagi berfokus kalau berlama-lama itu, ya. Bahkan kekuatan kita itu hanya 5 menit lah untuk fokus itu. Ya. Jadi apalagi kalau misalnya sudah melebihi waktu ya. Kita masih ya betul ya, masih misalnya tadi 8 jam ya. 8 jam itu tidak continue ya. Dalam 1 hari itu. Ya. Betul 8 jam itu tidak continue, artinya Pak Hamad sama saya belajar dari jam 7 sampai jam berapa. Tidak begitu. Tapi di waktu gitu ya.
Artinya fokus berapa menit, berapa jam pertama di waktu apa, berapa jam sampai misalnya terkumpul 8 jam di dalam hari itu. Itu betul Pak Ahmad. Ya. Ini seperti ini Pak maksudnya Pak. Ketika kita belajar di sekolah jam 7 sampai jam 8, itu kan ada pelajaran lain. Artinya dari jam 7 sampai jam 8 itu siswa mau mengulang lagi pelajarannya itu jangan sampai lebih dari 8 jam. Artinya kita pulang jam 1. Jadi jam 2-nya itu pelajaran yang pertama jam 7 sampai 8 itu diulang lagi seperti itu Pak. Artinya pelajaran di mutola'ah lagi itu jangan melebihi 8 jam seperti itu maksudnya Pak. Oh iya begitu ya. Jadi nanti kita, ya intinya sih situasional sih ya, tidak bisa dipaksakan juga ke anak. Kalau anak sudah lemah ya diistirahatkan. Kalau anak masih bisa bertahan untuk terus mau belajar ya bagus. Terus didorong motivasinya. Yang penting ada motivasi. Apa kecenderungannya kan anak-anak sekarang itu banyak main. Tapi anehnya bisa mengetahui dengan dinamika digital gitu ya, dengan dinamika teknologi gitu ya. Itu kan bagus. Tapi yang penting anak mau belajar ya. Anak mau belajar, kalau misalnya bicara fokus ya, ada keterbatasan fokus itu. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan kemampuan anak itu untuk fokusnya sampai berapa menit atau berapa jam. Tapi kayaknya nggak nyampe jam-jam deh kayaknya kalau untuk fokus itu. Kayak kalau misalnya untuk belajar itu bolehlah bisa sampai 8 jam sesuai dengan kita ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai jam 3 Pak Ahmad. Sampai jam 3 sore berarti. Tapi itu tidak lama Pak. Ya. Tapi itu saya menganjurkan tidak sampai 1 jam melihat pelajaran aja. Cukup dilihat catatannya, ingat sedikit, mungkin 5 menit cuman Pak. Itu keesokannya itu saya coba, itu lebih efektif daripada disuruh belajar lebih dari 1 jam atau setengah jam. Itu cuma 5 menit. Pelajarannya mana yang tadi lihat, ingat, tutup. Seperti itu Pak. Ya bagus ya. Oke ya, jadi bagus nih kelasnya, rame nih diskusinya. Kalau masih lanjut, kita lanjut. Di timur udah Jumatan belum? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, Sudah. Jam 12. Nah, ya sudah kalau begitu Nggak terasa ya. Kayaknya lama nih kita nggak bersua, jadi pengennya terus-terusan nih. Dosennya asik Mo. Semuanya sehat semua ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ya. Kayaknya kita selesaikan sampai di sini dulu ya untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan Bu Sinar dan teman-teman semua saya sebutin ya biar enak. Saya itu di sini ada Bu Finan, ada Bu Bulan, Bu Ahmad. Siapa lagi sih? Kayaknya yang lain mau siap-siap Jumatan, Pak Ahmad. Ya Pak. Enggak. Yuk. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen atas ilmunya. Selamat bertemu kembali. Sama-sama, mari. Subscriber Pak, selalu diingat Pak. Izin pamit. Belum ya? Kami semuanya Dalam- teman-teman. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.